Yuk kita lanjut cerita renovasi part 2. Aku banyak relayout ruangan di lantai 1. Yang tadinya taman, aku bongkar sebagian buat perluasan area dapur. Kamar tidur di lantai 1 juga aku bongkar buat ruang keluarga, dan biar lantai 1 juga terasa lebih luas. Yang bikin renovasi ini cukup sulit karena bocor di kamar mandi lantai 2. Jadi harus dibongkar lantai keramiknya dulu, instalasi pipa juga diganti semua, lanjut tes rendam, baru bisa tutup plafon. Terus buat area dapur, aku pakai skylight biar ada cahaya dari area belakang rumah. Dan ini hasil akhir renovasinya. Aku puas banget karena kita desain ini sendiri, sesuai kebutuhan ruangan kita juga, sirkulasi udara juga lebih lancar dan cahayanya berlimpah. Kayak seneng gak sih kalau masuk ke rumah tuh terangnya udah dari mana-mana, kebantu banget dari skylight di area dapur. Tapi jangan seneng dulu, karena beberapa bulan kemudian ada rembes dinding setitik dan akhirnya jadi sebesar ini. Jadi ini masalah bocor utama yang ternyata belum selesai karena ada tanaman rambat dari dinding belakang tetangga. Untungnya tetanggaku kooperatif banget, jadi aku bisa izin benerin dinding belakang dan waterproofing ulang. Dinding dalam juga kita kupas semua catnya, waterproofing ulang, baru timpa cat lagi. Dan setelah berjalan 2 tahun lebih, nggak ada rembesan bocor sama sekali. Dan akhirnya ya, mau diguyur hujan, panas, hujan lagi, udah nggak ada masalah bocor di rumah ini. Phew, kalian ngerasain juga gak sih kalau masalah bocor tuh udah kayak aduh bikin cenut-cenut kepala, ya gak sih? Selanjutnya aku mau tambah kanopi buat di parkiran mobil. Biar gak kehujanan terus tiap kali turun atau masuk mobil, jadi suhu teras juga bisa lebih adem dan udara yang masuk ke rumah juga gak panas. Nah ini rangka hollownya. Kurang lebih instalasi di rumah tuh 9 hari karena memang banyak yang harus di-adjust. Ini kan dari pabrik tapi ternyata ukurannya nggak full sesuai dengan yang di lapangan. Itu udah biasa sih. Terus aku juga tambah bolongan, buat apa coba? Ada yang bisa tebak? Semua rangkanya full white dan kanopinya juga nanti putih semua. Setelah kami bolak-balik mikir penutup kanopi, akhirnya kami putuskan pakai UPVC. Karena fitur UV protection ini udah paling oke dibanding pilihan lainnya. Dan atap yang aku pakai ini, lebar setiap lembarannya 1,1 meter dan bisa request panjangnya sesuai kebutuhan. Karena pemasangannya overlap, lebar efektifnya jadi 1 meter 6 cm. Aku pakai yang twin wall double layer biar lebih maksimal menahan panas dan gak berisik pas hujan. Tebalnya ini sekitar 12 mm dan ada 3 pilihan warna. Nah kalau yang single layer ini ada 4 jenis profilnya. Pemasangannya tuh bener-bener gampang banget, tinggal bolt aja terus tutup aja pakai lock seal-nya. Bahkan ini pengerjaannya cuma 1 hari aja tuh selesai. UPVC yang aku pakai ini dari Mataka dan udah antioksidan. Aku coba ukur yang belum pasang UPVC dan yang udah pasang. Tebak bedanya berapa? Lanjut part 3 ya.